Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Dasar Intervensi Psikologi akan mempresentasikan tentang review jurnal dengan pendekatan kognitif. Yang pertama, anggota kelompok 4 yaitu Ahmad Yanuar Al-Hakim, kedua Alfiani Kolina Rievianti, yang ketiga Alia Lubita Diwanti, yang keempat Astriana Kimawati, kelima Atalia Aziani Widyajana, yang keenam Karerina Dwi Nurlaili, yang ketujuh Della Putri Utari. Oke, selanjutnya review jurnal dengan pendekatan kognitif. Yang selanjutnya adalah identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Terapi Kognitif Perilaku untuk Mengurangi Episode Depresi Berat dengan Gejala Psikotik. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017, ditulis oleh Yudi Kurniawan dan Indah Ria Sulistiarini. Jurnal penerbitnya adalah Philanthropy Journal of Psychology. Linknya sudah kami berikan di dalam video. Yang selanjutnya adalah isi jurnal. Yang pertama, latar belakang. Gangguan depresi secara luas telah menjadi ancaman terhadap kesehatan mental di dunia. Pada tahun 2015, lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan depresi. Minimnya dukungan terhadap orang dengan masalah mental dan tingginya stigma sosial membuat mereka kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan primer. Individu dengan gangguan depresi cenderung tidak optimal dalam menjalankan perannya di keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup tidak hanya individu yang mengalaminya, namun juga keluarga mereka. Salah satu ciri utama gangguan depresi adalah ide bunuh diri, sehingga peristiwa bunuh diri selalu dikaitkan dengan individu yang mengalami depresi. Episode depresi merupakan gangguan suasana perasaan yang meliputi aspek motivasi, emosi, perilaku, kognitif, dan fisik. Individu yang mengalami depresi biasanya merasakan emosi negatif yang digambarkan sebagai kesedihan dan kehilangan harapan. Orang dengan gangguan depresi memiliki kesedihan dan perilaku menangis yang terjadi secara periodik. Pemicu gangguan depresi bersumber dari beberapa hal. Di antaranya adalah faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor psikologis seperti peristiwa yang menimbulkan pengaruh emosi negatif mendalam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kognitif behavior terapi terhadap penurunan intensitas episode depresi berat dengan gejala psikotik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan single case method. Hasil penelitiannya yaitu CBT atau Cognitive Behavior Therapy efektif untuk mengurangi pikiran negatif dan menghilangkan gejala psikotik yang dialami oleh subjek. Hal ini dilihat dari grafik dan tabel yang menunjukkan berbagai kondisi subjek dalam hal pikiran, perilaku, dan fisik pra, saat, dan pasca intervensi. Perubahan yang terjadi pada diri subjek adalah ia memahami bahwa harus selalu membiasakan diri untuk berpikiran positif dalam setiap situasi apapun, sehingga dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku yang positif dalam merespons situasi tersebut. Subjek juga berupaya untuk mempertahankan kegiatan sehari-hari seperti olahraga ringan di pagi hari dan memelihara ayam di halaman rumah. Perubahan cukup signifikan adalah penampilan subjek yang jauh lebih rapi dan segar dibandingkan saat awal konsultasi di bulan September lalu. Subjek juga sudah mampu untuk mengenal dan mengendalikan pikiran negatifnya. Pada intervensi kelima atau terakhir, peneliti telah memberikan teknik penghentian pikiran sebagai bagian dari relapse prevention. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Jadi subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki kepribadian tertutup dan cenderung untuk mengandalkan arahan dari orang lain
Dilihat dari karakter subjek yang lebih senang untuk berinteraksi dengan orang yang bisa mengarahkan perilakunya atau memberikannya dorongan. Nah, jika subjek ini menemukan orang dengan karakter yang sama, subjek tidak akan dapat memulai hubungan. Dilihat dari sisi impuls atau dorongan, subjek ini sebenarnya memiliki banyak harapan, tapi cenderung tidak menyesuaikan dengan kemampuannya sendiri, karena keinginan tersebut tidak dibarengi dengan daya juang yang tinggi pula. Pola asuh yang dijalankan oleh ayah subjek adalah permissive indifferent, yaitu adalah gaya pengasuhan di mana orang tua tidak banyak terlibat dalam kehidupan anak. Karakter tertutup dan pendiam membuat subjek ini lebih senang beraktivitas soliter saat berada di sekolah. Subjek juga terjebak pada maladaptive coping yang lain, yaitu minuman keras dan seks dengan pekerja seks komersial. Berdasarkan hasil asesmen yang diberikan, subjek itu mengalami gangguan distres psikologis yang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor biologis, perkembangan, dan lingkungan berinteraksi yang menyebabkan psikopatologi. Berdasarkan anamnesa, kakak tertua memiliki riwayat depresi pada tahun 2011, sehingga subjek memiliki keempat faktor penyebab gangguan depresi. Subjek mengalami kejadian traumatis yang membuatnya memiliki kerentanan kognitif. Kerentanan kognitif adalah cara berpikir individu yang cenderung mengarahkan perilaku pada distres psikologi tertentu. Selanjutnya adalah bagian review mengenai kelebihan jurnal. Yang pertama, penjelasan reviewnya itu lengkap dari judul hingga daftar pustaka. Selanjutnya, abstraknya itu ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu dalam jurnal itu juga memaparkan jumlah fakta terkini mengenai jumlah penderita depresi pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, fokus penelitian itu dituliskan dengan jelas dan tersurat, serta memaparkan secara jelas kondisi subjek serta kemungkinan penyebabnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai terapi kognitif dan alasan peneliti menggunakan metode tersebut untuk mengurangi episode berat dengan gejala psikotik. Itu juga dituliskan. Lalu selanjutnya, dalam jurnal itu juga memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan. Selanjutnya, jurnal ini juga menjelaskan mengenai rancangan asesmen yang digunakan dalam penelitian berdasarkan keluhan yang diutarakan oleh subjek. Selanjutnya, peneliti ini mencari informan sebagai sumber data sekunder dan menjelaskan kriteria subjek sekunder tersebut. Selanjutnya, jurnal ini juga memaparkan berbagai kondisi subjek ketika baseline, intervensi, dan pasca intervensi. Juga dipaparkan dalam bentuk grafik serta tabel. Dan yang terakhir, juga menjelaskan kehidupan subjek secara detail hingga bagaimana pola asuh keluarga subjek, namun tetap menjaga privasi dari subjek. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, pendekatan kognitif hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu. Selain itu, penelitiannya membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua, terdapat kosakata yang sulit dipahami oleh orang awam, dan dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan arti dari kata tersebut. Salah satunya yaitu kata hendaya pada halaman 66. Kemudian yang ketiga, ada simpulan dari penelitian yang dirasa terlalu singkat. Padahal, baik isi maupun pembahasannya memiliki bacaan yang panjang. Oke, baik. Kita lanjut ke jurnal kedua.
Identitas jurnal. Judul jurnal kedua ini yaitu Intervensi Kognitif Perilaku dalam Kelompok untuk Meningkatkan Self-Esteem pada Mahasiswa. Tahun terbit yaitu 2018 dengan penulis Gilberta Permata Mahanani dan Vivi Nurwianti. Jurnal penerbit yaitu Jurnal Psikologi Unsyiah dengan link doi yang dipaparkan di PowerPoint ini. Kemudian isi jurnal. Latar belakang jurnal ini yaitu self-esteem merupakan isu yang menarik dan penting untuk dikembangkan karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia menurut Greenberg dalam Guindon 2010. Menurut Harter dalam Bos Morris Mulkens dan Scalma 2006 menjelaskan bahwa self-esteem merupakan evaluasi seseorang akan seberapa berharga atau bernilainya dirinya sebagai individu. Peneliti yang telah dilakukan oleh Berke-Bushunova 2014 membuktikan bahwa self-esteem merupakan salah satu faktor psikososial yang berpengaruh pada keberhasilan proses adaptasi pada semua area pendidikan, termasuk juga pada mahasiswa. Fenomena menarik terjadi pada mahasiswa yang tinggal di asrama. Mahasiswa yang tinggal di asrama memiliki beberapa perbedaan dari mahasiswa yang tidak tinggal di asrama. Misalnya, dalam penelitian Martin, Popworth, Gins, dan Lim pada tahun 2014, ditemukan bahwa mahasiswa yang tinggal di asrama cenderung lebih banyak terlibat dalam aktivitas yang bersifat prososial, seperti volunteer dan aktivitas komunitas yang bersifat sosial. Kemudian, perubahan self-esteem juga sangat terkait dengan berbagai pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami ketika individu dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran self-esteem dan besarnya pengaruh bagi individu menunjukkan adanya urgensi untuk dapat meningkatkan self-esteem pada individu. Menurut Guindon 2010 menemukan setidaknya 5 pendekatan intervensi yang dapat meningkatkan self-esteem, yaitu kelompok dukungan sosial atau social support, terapi kognitif perilaku atau CBT, terapi individual, kemudian terapi keluarga, terapi kelompok, physical fitness strategis, dan pendekatan terapi lain seperti reality terapi, terapi naratif, solution focused terapi, dan lain-lain. Di antara kelima pendekatan intervensi di atas, pendekatan terapi kognitif perilaku merupakan pendekatan terapi yang paling umum digunakan dan ditemukan efektif meningkatkan self-esteem. Berdasarkan paparan, peneliti tertarik untuk melihat efektivitas pelaksanaan intervensi kognitif perilaku yang diterapkan pada situasi kelompok dalam meningkatkan self-esteem pada mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan intervensi kognitif perilaku yang diterapkan dalam kelompok untuk meningkatkan self-esteem. Kemudian metode penelitiannya, peneliti menggunakan desain penelitian one group before and after study dalam 3 sesi intervensi kognitif perilaku. Dengan partisipan yaitu 4 orang mahasiswi yang tinggal di asrama Universitas X dan dengan rata-rata usia 18,5 tahun yang disertai tingkat self-esteem yang rendah. Pengukuran self-esteem dilakukan pada proses pre, post, dan follow-up menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Secara umum, intervensi dengan pendekatan kognitif perilaku yang diterapkan dalam kondisi kelompok mampu meningkatkan skor self-esteem pada mahasiswa asrama.
Nah, selanjutnya pembahasan. Hasil penelitian didasarkan dari hasil kuantitatif dari pengukuran yang dilakukan terhadap partisipan pada periode pre, post, dan follow-up. 3 dari partisipan mengalami peningkatan skor self-esteem dari periode pre menuju post, sedangkan seorang partisipan mengalami penurunan skor self-esteem dari periode pre menuju post. Pada saat follow-up, masing-masing partisipan tidak mengalami penurunan skor self-esteem. Walaupun dapat meningkatkan skor-skor self-esteem, namun pada saat uji signifikansi didapatkan skor signifikansi sebesar F sama dengan 0,092 dan P lebih dari 0,05, yang berarti belum ada perubahan statistik yang signifikan. Artinya, tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata rank antara pre, post, dan follow-up. Hasil penelitian juga diperoleh dari data kualitatif berupa perkembangan yang ditunjukkan partisipan dari masing-masing pelaksanaan sesi intervensi. Pada sesi pertama, para partisipan tidak banyak menunjukkan interaksi dengan peneliti. Mereka cenderung berdiam diri dan menyimak penyampaian materi oleh peneliti. Pada sesi kedua, peneliti dapat melihat bahwa partisipan lebih luas dalam berinteraksi dengan sesama partisipan, walaupun masih cenderung kurang banyak berinteraksi dengan peneliti. Lalu pada sesi ketiga, partisipan lebih terbuka dan kooperatif. Yang ditunjukkan oleh partisipan lebih banyak menyampaikan pengalaman disertai dengan perasaan. Pada akhir sesi, para partisipan juga memberikan pendapat bahwa intervensi kognitif ini dapat memberikan saran-saran praktis bagi mereka dalam menghadapi permasalahan terkait self-esteem. Mereka juga merasa lebih terdorong untuk dapat berpikir positif dan mengikuti intervensi. Jurnal yang kami review ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, jurnal ini sudah lengkap sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang kedua, penjelasan mengenai self-esteem dari intervensi dengan pendekatan kognitif mampu memahamkan para pembaca. Lalu yang ketiga, terdapat penjelasan mengenai sesi-sesi dalam intervensi yang memudahkan pembaca untuk memahami intervensi tersebut. Kekurangannya, yang pertama, pelaksanaan intervensi diharapkan dapat diadakan dalam durasi yang lebih panjang, agar lebih banyak memberikan efek positif bagi para partisipan. Yang kedua, partisipan dalam penelitian terlalu sedikit. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan terlalu berbelit-belit, sehingga kurang bisa dipahami para pembaca. Sekian video review jurnal dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.